Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Salisa dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Hukum Perjanjian Syariah yang penulis dari Profesor Dr. Syamsul Anwar tahun terbit 2007. Di sini saya mengambil bab 3 yang berisikan tentang akad, pengertian, klasifikasi, dan asas-asasnya. Yang pertama yaitu ada pengertian akad. Akad itu merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesepakatan kehendak antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek tertentu. Dalam hukum Islam, akad ini menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum dalam berbagai kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, pemberian kuasa, dan berbagai transaksi lainnya. Oleh karena itu, akad bukan hanya sekedar kesepakatan biasa, tetapi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Yang kedua yaitu ada tujuan akad. Selanjutnya mengenai tujuan akad, menurut Syamsul Anwar, tujuan akad dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu at-tamlik, al-a'mal, al-ishtira, at-tafwid, at-tawsik. Yang pertama ada at-tamlik, yaitu pemindahan hak milik seperti dalam akad jual beli dan hibah. Yang kedua al-a'mal, yaitu pelaksanaan pekerjaan seperti akad ijarah atau jasa. Yang ketiga al-ishtirak, yaitu pembentukan persekutuan atau kerjasama usaha seperti syirkah. Yang keempat yaitu ada at-tafwid, yaitu pendelegasian wewenang seperti wakalah atau pemberian kuasa. Yang terakhir yaitu ada at-tausik, yaitu penjaminan atau penguatan hak seperti rahan atau gadai dan kafalah atau penjaminan. Jadi tujuan-tujuan tersebut menunjukkan bahwa akad memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu ada akibat hukum akad. Setiap akad yang sah ini akan menimbulkan akibat hukum yang disebut al-hukmu al-akad. Jadi akibat hukum tersebut terdiri atas hukum pokok dan hukum tambahan. Hukum pokok yaitu tujuan utama dari akad, dan hukum tambahan yaitu hak dan kewajiban yang mengikuti akad tersebut. Contohnya dalam akad jual beli, perpindahan hak milik barang merupakan hukum pokok, sedangkan kewajiban penjual ini menyerahkan barang dan kewajiban pembeli membayar harga merupakan hukum tambahan. Jadi dengan demikian, setiap akad yang sah ini harus dipenuhi oleh para pihak sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Yang keempat ada klasifikasi akad. Menurut Syamsul Anwar, akad ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan namanya. Akad bernama atau al-uqud al-musamma, yaitu akad yang telah memiliki nama dan ketentuan khusus dalam syariat seperti jual beli, sewa menyewa, dan syirkah. Yang kedua, akad tak bernama atau al-uqud ghair al-musamma, yaitu akad yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki nama khusus dalam fikih klasik. Dan berdasarkan khusus kedudukannya, akad pokok, akad aksesorir atau akad tambahan yang mengikuti akad pokok ada berdasarkan jangka waktu. Selanjutnya akad bertempo dan akad tidak bertempo. Berdasarkan cara bentuknya, akad konsensual, akad formalistik, akad real, dan berdasarkan keabsahannya, akad yang diperolehkan atau masyru', akad yang dilarang oleh syariat. Jadi klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap akad ini memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda sesuai tujuan dan fungsinya. Selanjutnya ada akad mengikat dan tidak mengikat. Ditinjau dari kekuatan hukumnya, akad ini dibedakan menjadi akad mengikat dan tidak mengikat. Akad mengikat tidak dapat dibatalkan secara pihak setelah memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya adalah akad jual beli yang telah sah. Selanjutnya akad tidak mengikat dapat diakhiri oleh salah satu pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat akad nafis, yaitu akad yang langsung berlaku sejak dibuat
Dan ada akad mauquf, yaitu akad yang pelaksanaannya masih menunggu persetujuan pihak lain. Selanjutnya ada akad muwaddah, muwaddah, muwaddah dan akad tabarruk. Berdasarkan tujuan ekonominya, akad dibedakan menjadi dua jenis, akad muwaddah dan akad tabarruk. Akad muwaddah ini merupakan akad yang mengandung unsur-unsur pertukaran atau imbalan. Contohnya jual beli, sewa menyewa, kerjasama bisnis, dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya akad tabarruk merupakan akad yang bertujuan memberikan manfaat tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya hibah, pinjam pakai, wakaf. Jadi pembagian ini menunjukkan bahwa Islam ini tidak hanya mengatur hubungan bisnis, tetapi juga hubungan sosial yang didasarkan pada semangat tolong-menolong. Selanjutnya ada asas-asas hukum perjanjian syariah. Yang pertama ada asas ibahah. Asas ibahah menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Karena itu, masyarakat bebas menciptakan berbagai bentuk akad sesuai perkembangan zaman, selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, penipuan, dan kezaliman. Yang kedua ada asas kebebasan berakad. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Kebebasan tersebut meliputi memilih mitra akad, menentukan objek akad, menentukan isi perjanjian, menetapkan syarat-syarat tertentu. Namun, kebebasan tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada asas persamaan atau kesetaraan. Asas persamaan menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi maupun dominasi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hubungan hukum dapat berlangsung secara seimbang dan adil. Yang keempat ada asas keadilan. Asas keadilan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak diberikan secara proporsional. Keadilan tidak selalu berarti sama rata, tetapi memberikan hak sesuai kontribusi dan tanggung jawab masing-masing. Asas ini menjadi dasar larangan terhadap praktik eksploitasi dan ketidakjujuran dalam transaksi. Yang kelima ada asas kerelaan. Asas kerelaan atau ar-ridho mengharuskan adanya persetujuan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Jadi akad tidak boleh dilakukan karena paksaan, ancaman maupun penipuan. Kerelaan merupakan syarat penting bagi sahnya suatu akad. Yang keenam ada asas kejujuran dan kebenaran. Asas ini mengharuskan para pihak menyampaikan informasi secara benar dan terbuka. Tidak boleh ada fakta yang disembunyikan yang dapat merugikan pihak lain. Jadi kejujuran menjadi dasar terciptanya kepercayaan dalam setiap transaksi. Yang ketujuh ada asas amanah. Asas amanah mengajarkan bahwa setiap pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Amanah diwujudkan melalui sikap menepati janji, menjaga kepercayaan, tidak menyalahgunakan hak yang diberikan, dan prinsip ini menjadi salah satu nilai utama dalam transaksi syariah. Yang kedelapan yaitu ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap akad memberikan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Asas ini sejalan dengan tujuan syariat Islam atau maqasid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Yang kesembilan yaitu ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan isi akad. Oleh karena itu, identitas para pihak, objek akad, hak dan kewajiban, serta jangka waktu pelaksanaan harus dirumuskan secara jelas. Jadi dalam Islam, pencatatan transaksi, terutama utang piutang, sangat dianjurkan untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dan terakhir yaitu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, akad merupakan dasar hubungan hukum dalam muamalah Islam yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Akad memiliki berbagai klasifikasi sesuai tujuan, bentuk, dan kekuatan hukumnya. Selain itu, pelaksanaan akad harus berlandaskan asas-asas syariah seperti ibahah,
kebebasan berakad, persamaan, keadilan, kerelaan, kejujuran, amanah, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar terciptanya transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.